Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian ya satu-satu. Andi, Anissa, Rizky, Sari, Zaki. Ya, semuanya pada masuk ya, alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Tuhan atas nikmat yang diberikan, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan menikmati semua ciptaan Tuhan, termasuk diberikan semangat untuk belajar hari ini. Nah, apakah anak-anak tahu apa arti lingkungan? Ya, Andi, silakan. Ya, Sari juga silakan. Ya, kata Andi, lingkungan adalah segala hal yang ada yang tinggal bersama-sama. Sedangkan menurut Sari, lingkungan adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa lingkungan adalah segala hal yang ada yang tinggal bersama-sama dan memiliki interaksi antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai pengertian lingkungan dan komponen-komponennya. Sebelum itu, Ibu akan membagikan 5 kelompok. Baiklah, kepada anak-anak yang sudah mendapatkan kelompoknya, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, kalau sudah, silakan anak-anak buka bukunya di halaman 29. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian lingkungan dan komponen-komponennya. Ya, pengertian lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna yaitu the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism, yang memiliki arti kondisi fisik, kimia, dan biotik di sekitar organisme. Nah, berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Apa itu sistem yang kompleks? Nah, sistem yang kompleks adalah suatu sistem yang terdiri dari banyak komponen yang dapat berinteraksi satu sama lain. Apa sih contoh dari sistem yang kompleks? Yaitu seperti ekosistem. Nah, apa itu Bu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga dapat dipahami sebagai suatu proses yang terbentuk akibat adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Maksud dari berubah-ubah sesuai dengan kondisi yaitu seperti pada lingkungan terjadi kemarau. Nah, akibatnya lingkungan yang terdiri dari tumbuhan dan hewan akan mengakibatkan tandus, tanahnya menjadi tandus, menjadi kering. Akibatnya tumbuhan akan mati dan juga hewan-hewan akan merasa haus dan merasa terganggu, dan juga akan mungkin bisa mati, juga mungkin bisa pindah ke tempat yang lainnya.
Selain itu, komponen lingkungan dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan menjadi baik, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup di dalam satu lingkungan tersebut. Nah, coba anak-anak perhatikan media yang ibu siapkan. Nah, sebenarnya lingkungan terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik. Kita buka di sini ya. Nah, komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan juga makhluk hidup seperti decomposer atau pengurai. Nah, di sini ada berdasarkan cara mendapatkan makanan, dibedakan menjadi ada 3. Yang pertama yaitu produsen atau autotrof, yang merupakan komponen biotik atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Kita bisa melihat dari media ini. Ya, ini contoh dari produsen adalah tumbuhan. Mengapa tumbuhan? Karena tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Karena tumbuhan memiliki klorofil dan bisa mendapatkan karbon dioksida, air, dan sinar matahari sebagai syarat dari fotosintesis. Nah, yang selanjutnya yaitu konsumen atau heterotrof. Nah, konsumen merupakan komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanannya. Hewan termasuk sebagai konsumen atau organisme heterotrof. Terdapat 3 jenis organisme atau terdapat 3 jenis konsumen berdasarkan sumber makanannya yang dikonsumsi, antara lain yaitu karnivora. Kita bisa lihat contoh di sini. Karnivora adalah di sini. Nah, karnivora adalah organisme yang sumber makanannya berupa daging. Nah, contoh dari karnivora yaitu harimau, elang, dan juga ular. Mengapa demikian? Karena ketiga hewan tersebut makan daging. Kita bisa lihat seperti ular yang kita lihat di dalam lingkungan kita. Ular makan ayam. Nah, terdapat 3 jenis konsumen berdasarkan sumber makanan yang dikonsumsi, antara lain yaitu karnivora. Nah, karnivora merupakan organisme yang sumber makanannya adalah daging dari hewan. Contohnya yaitu seperti di sini. Kita bisa lihat contohnya ada elang, ada ular, dan juga harimau. Mengapa demikian? Mengapa 3 hewan ini termasuk pada karnivora? Karena kita bisa lihat pada berita-berita atau yang kita lihat secara langsung di lingkungan kita, seperti ular, dia memakan ayam. Ayam adalah makhluk hidup yang memiliki daging yang merupakan makanan dari ular. Nah, yang kedua yaitu herbivora. Herbivora adalah organisme yang sumber makanannya adalah daun atau tumbuhan. Contohnya yaitu seperti kambing dan juga rusa. Nah, yang kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari adalah kambing. Kambing memakan rerumputan atau daun-daun yang ada di sekitar lingkungannya. Maka dari itu, kambing termasuk ke dalam herbivora.
Nah, yang terakhir yaitu omnivora. Omnivora merupakan organisme yang sumber makanannya adalah hewan dan juga tumbuhan. Contohnya yaitu seperti tikus. Tikus juga memakan daging, tetapi juga memakan daun-daun atau tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu pengurai. Pengurai atau decomposer adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah sehingga tumbuhan menjadi lebih subur. Adanya decomposer membuat keseimbangan ekosistem terjaga karena semua organisme kembali lagi ke asal bentuknya menjadi sumber daya alam. Contoh pengurai yaitu adalah jamur. Selain jamur juga ada bakteri dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu komponen abiotik. Apa sih komponen abiotik? Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Adanya komponen abiotik ini sangat menentukan apa yang hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Contohnya seperti unta. Unta bisa tinggal dan bertahan hidup di lingkungan yang berpasir dan tandus karena unta memiliki cadangan air yang dapat membuatnya bertahan hidup. Nah, yang termasuk dalam komponen abiotik atau komponen tak hidup dalam ekosistem yaitu antara lain seperti suhu, air, sinar matahari, tanah, dan lain-lainnya. Oke, baiklah itu saja penjelasan materi dari Ibu. Selanjutnya, kalian mengamati lingkungan sekolah dan mencari tahu apa yang terkait dengan materi yang dipelajari. Baiklah, kepada anak-anak yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, kepada Zaki. Zaki tadi bertanya bahwa apa saja Bu yang kami akan amati di lingkungan sekolah? Terserah yang kalian amati ya, yang penting yang kalian temukan di lingkungan sekolah. Contohnya seperti kalian menemukan hewan atau hewan kambing, hewan sapi, lalu kalian kaitkan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, apakah ada lagi yang ingin bertanya, anak-anak? Oke, kalau tidak ada, silakan buka bukunya di halaman 29. Yaitu tugas mengenai kegiatan mengamati ekosistem. Nah, kalian buka di halaman 29 dengan melakukan analisis dan observasi di lingkungan sekitar sekolah. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit saja. Oke, 5 menit telah berakhir. Silakan anak-anak melaporkan hasil analisis dan observasi kalian di depan, di meja buku. Oke, jadi kesimpulan dari perbedaan antara komponen biotik dan abiotik adalah, ya kepada Anissa. Oke, jadi Anissa bilang perbedaan antara biotik dan abiotik adalah kalau biotik komponennya makhluk hidup, sedangkan abiotik yang berarti komponen tak hidup. Oke, bagus ya. Baiklah, Ibu akan menunjuk salah satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, kepada kelompok 2, silakan perwakilan menyampaikan hasil pengamatan dan diskusi kalian. Dan yang lain, tolong hargai dan dengarkan temannya yang berpresentasi. Baik, bagus kepada kelompok 2. Jadi, kata kelompok 2 bahwa hasil yang mereka dapatkan pada komponen biotik adalah yang pertama yaitu hewan sapi dan belalang, di mana hewan sapi dan belalang termasuk ke dalam herbivora, yaitu memakan tumbuh-tumbuhan seperti rumput, daun, dan lain-lainnya.
Oke, bagus. Selanjutnya yaitu mereka menemukan kucing. Nah, kucingnya katanya masuk ke dalam kategori karnivora karena kucing memakan daging. Oke, bagus. Dan sekarang yaitu komponen abiotiknya, mereka mendapatkan air, katanya tanah, sinar matahari. Oke, bagus ya. Ibu rasa kelompok-kelompok lain juga tidak jauh beda dengan hasil dari kelompok 2. Bagus, setidaknya kalian sudah memahami materi yang ibu sampaikan hari ini dan bisa mengaitkannya ke lingkungan sehari-hari. Baiklah, ibu akan membahas sedikit materi. Jadi hasil dari kalian dapatkan bahwa semua makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar merupakan komponen abiotik dan biotik. Nah, yang kita tahu bahwa pengertian lingkungan adalah segala hal yang ada di lingkungan yang hidup bersama-sama dan mempengaruhi satu sama lainnya, seperti hewan yang berinteraksi dengan tumbuhan. Juga kita sebagai manusia juga berinteraksi dengan tumbuhan maupun hewan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ayo berikan apresiasi kepada semua kelompok yang telah bekerja dengan baik hari ini. Ya, tugas rumah silakan membuat contoh komponen biotik dan abiotik yang ada di sekitar lingkungan rumah dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Nah, setelah ini jangan lupa untuk belajar di rumah dan mencari informasi mengenai materi minggu depan tentang interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Nah, baiklah anak-anak, jam pelajaran sudah habis, maka habis pula diskusi belajar hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerja keras anak-anak selama belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.